Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto rupanya sangat memperhatikan sedetail mungkin susunan kepemimpinan di lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Tak hanya terkait kementerian saja teman-teman, ternyata Pak Prabowo juga sangat konsen terhadap lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR RI, MPR, dan juga DPD. Kendati beberapa hari yang lalu teman-teman kita mendapatkan informasi yang kurang enak di mana para dewan terpilih yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah terpilih yang baru saja dilantik beberapa jam, mempertontonkan sebuah tindakan yang sangat tidak patut untuk ditiru, yaitu terlibat keributan bahkan hampir adu jotos saat rapat paripurna untuk memilih ketua DPD periode 2024-2029. Dan hari ini teman-teman kita mendapatkan informasi bahwa Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memanggil para ketua DPD dan juga MPR untuk menemui dirinya di Kementerian Pertahanan di kantor Kemenhan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Detik News dan kita juga bakal play teman-teman video detik-detik Bapak Prabowo memanggil para ketua lembaga tinggi yaitu DPD dan juga MPR untuk menemui dirinya. Dalam informasi yang kita dapat di Detik News teman-teman, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mengunjungi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Kemhan, Jakarta Pusat. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengungkapkan pesan Prabowo kepada DPD yang akan dipimpinnya. Strong point yang beliau sampaikan selalu seminggu lalu kami juga diterima bahwa kami harus bersatu. Kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berpartai politik, boleh mengikuti pemilu setiap 5 tahun, tapi habis itu sudah berangkulan, ujar Sultan Najamuddin kepada wartawan setelah bertemu Prabowo pada Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Sultan menyampaikan pesan Prabowo Subianto pada intinya menginginkan bangsa Indonesia tetap bersatu. Meski berbeda pilihan, kata Sultan, Prabowo menilai persatuan, kesatuan, dan kekompakan adalah modal terbesar untuk mempercepat bangsa Indonesia menuju cita-cita maju. Selain itu, Sultan bercerita tentang pernyataan Prabowo yang membuatnya sampai merinding. Katanya Prabowo ingin melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Ada kutipan beliau yang saya ingat beliau tadi, ini momentum yang terbaik buat rakyat, saya akan lakukan. Pokoknya saya dari program makan bergizi gratis, saya betul-betul bilang, saya tidak punya kepentingan yang lain-lain lagi. Saya tidak mencari apa-apa, saya hanya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini, ujarnya. Teman-teman, ini pesan yang disampaikan oleh Ketua DPD adalah kata Pak Prabowo, kita boleh berbeda partai politik, kita boleh berbeda pendapat, tapi setelah pemilu selesai, setelah semua ini selesai harus berangkulan, harus damai. Karena kalau misalnya kita ribut, maka jalannya pemerintahan juga tidak akan kondusif, tidak akan stabil, dan malah ini bakal membuat ekonomi kita merosot. Dan tentu teman-teman, kejadian kemarin mau tidak mau memang harus diakui oleh DPD adalah sebuah catatan hitam di mana awal mula pelantikan para dewan terpilih kita, Dewan Perwakilan Daerah, diwarnai dengan keributan. Dan hal ini juga diakui oleh Ketua DPD dan langsung menemui Bapak Prabowo Subianto, hal yang tidak dilakukan oleh Ketua DPR RI yang memang DPR RI menjalani semua proses pemilihan ketua dan wakilnya juga dengan hikmat, dengan damai. Berbeda dengan DPD yang diwarnai oleh bumbu-bumbu kericuhan, bahkan hingga hampir adu jotos antara Lanyala dan juga Sultan Najamuddin. Nah teman-teman, ini buat teman-teman yang mungkin nggak tahu kisruh apa sih kemarin, kita juga telah ini dapatkan footage-nya. Kita dapat ini yang pertama dari viva.co dan juga dari kompas.com. Kita mau lihat dulu seperti apa sih kericuhan yang terjadi ketika kemarin di DPD saat pemilihan ketua DPD yang sampai-sampai Bapak Prabowo harus turun tangan memberikan nasihat langsung kepada ketua DPD RI untuk tidak mengulangi keributan yang telah mencoreng nama baik negara Indonesia. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Mohon saudara-saudara dikondisikan. Mohon kembali ke tempat duduk masing-masing. Mohon untuk tenang Bapak. Jangan macam-macam.
jangan macam-macam, sabar. 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 Sudah sabar. Izin Angkat- untuk angkat kembali ke tempat emosi duduk di masing-masing, pasar. Bapak. Jangan di sini. Kita lihat teman-teman. Hormati pimpinan sidang. Ini sidang paripurna terbuka. Mohon untuk DPR udah pimpinan. Masa kita di DPD seperti ini pimpinan? Malu kita pimpinan. rapat Malu. ini terbuka untuk umum, teman-teman. Makanya Ini yang komentar juga makin memperpanas situasi. orang tua yang bijaksana. Malah manggil Mas Koming. Kita punya pimpinan sidang luar biasa, sangat bijaksana. Ayo, tepuk tangan untuk pimpinan sidang. Jangan, kasihan. Ini kan baru kita sampaikan idenya, jadi kesekjenan baru menyiapkan sekarang. Gak ada masalah itu. Santai aja, sabar, kata Pak Ketua. Kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat anggota DPD diminta bersabar. Ya, kita akan menghasilkan pimpinan DPD malam ini. Mantap. Jangan khawatir. Terhasil. Sabar. Sudah sabar. Izin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak. Sabar sidang. Hormati pimpinan sidang. Ini sidang paripurna terbuka. Mohon untuk menafsir bahwa DPD. Ini DPR udah selesai pilih pimpinan. Masa kita di DPD seperti ini pimpinan? Malu kita pimpinan. Rapat ini terbuka untuk umum, teman-teman. Mohon kembali ke tempat. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak kegiatan Ketua DPD RI yang menemui Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk meminta maaf secara langsung terkait kejadian-kejadian yang memang tidak elok dipandang mata beberapa hari yang lalu, tepatnya saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah untuk menentukan pemimpin Ketua DPD RI periode 2024-2029. Tentu teman-teman kita berharap ini Bapak Sultan Najimuddin bisa memimpin DPD tanpa ada lagi yang kekisruhan, tanpa ada lagi keributan. Selain itu kita juga berharap DPD RI yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani untuk bisa memenuhi janji-janji politiknya, mengesahkan RUU perampasan aset yang telah dijanjikan bakal disahkan di periode saat ini. Selanjutnya untuk Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani, kita juga berharap nanti pelantikan Bapak Prabowo pada 20 Oktober bisa berjalan lancar. Kendatipun kita punya isu-isu lain juga terkait isu yang menyebut bahwa Mas Gibran bakal batal dilantik. Mudah-mudahan itu cuma isu liar dan tidak menjadi kenyataan. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.